Jadi kalau ada orang yang tidak mencintai, tidak menyukai, menutup pintu dialog, itu kelewat sombong. Iblis, jangan hanya dialognya dengan orang baik-baik saja kan. Allah memberikan contoh, orang sejelek, bahkan makhluk sejelek iblis pun juga diajak dialog. Anak kecil bahkan janin pun juga diajak berdialog. Padahal manusia itu nanti akan menciptakan kerusakan alam dan pertumpahan darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Khasanah Islam Metro TV dimanapun juga berada, dan juga ada adik-adik kita dari mahasiswa UIN dari berbagai fakultas ini hadir juga di studio kita ya. Hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat Metro TV gitu ya, sangat advance gitu. Kenapa kita harus mengangkat dialog? Karena memang Allah sangat mencintai dialog. Ya. Tadi ada pertanyaan, apa sih perbedaan dialog, diskusi, ya kan, debat, musyawarah. Kemudian nanti ada seminar, lokakarya, simposium dan sebagainya kan. Itu pembicaraan bersama untuk menemukan titik temu atau menemukan titik perbedaan satu sama lain. Nah, jadi tensinya nanti yang bedakan. Kalau biasanya kita menggunakan istilah diskusi itu kan biasanya itu selevel, ya kan. Oh, orang tua dengan anak-anak kecil diskusi itu gak level kan. Atau biasa juga kita istilahkan dengan ada debat. Debat itu kan otot-ototan, ngotot-ngototan juga ya kan. Jadi tujuannya untuk melumpuhkan yang satu, memenangkan dirinya sendiri, itu debat. Ada lagi musyawarah. Musyawarah itu duduk bersama untuk menyelesaikan suatu persoalan yang krusial. Ya. Ada seminar, duduk bersama, mendiskusikan juga, tetapi melalui referensi yang sangat advance. Ya, itu seminar. Ya. Tapi di situ ada narasumber. Kalau lokakarya, semuanya jadi narasumber. Jadi satu sama lain meja bundar lokakarya, semua narasumber. Kalau seminar itu ada narasumbernya, ya. Yang lainnya penanggap ya. Kalau musyawarah, ya seperti di DPR itu sebetulnya, itu bisa lebih tepat disebut mestinya musyawarah, tapi kadang-kadang kita melihat debat ya kan. Tapi insya Allah, apa itu dialog? Dialog ini lain. Dialog itu tidak mesti harus ada kesetaraan di situ. Jadi dialog itu kanalisasi suatu persoalan. Apa itu kanalisasi ya? Kalau nggak ada kanal itu biasanya banjir kan. Nampung. Dicetuskan supaya nanti tidak ada ledakan. Itu dialog itu adalah untuk memberikan legitimasi terhadap sebuah kebenaran. Oh iya ya. Maka itu kalau dialog itu pada akhirnya kita akan jawabannya yes or no. Oh, memberikan legitimasi, justifikasi pembenaran. Nah, saya tadi mengatakan bahwa Allah itu sangat mencintai dialog. Ya, bukan Allah sangat mencintai diskusi, bukan. Kalau diskusi itu setara ya. Apa buktinya Allah itu sangat mencintai dialog? Dan Nabi itu berdialog dengan siapapun. Tidak peduli orang yang dewasa ya, anak kecil bahkan janin pun juga dia berdialog. Apa kata Quran? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Tuhan menanyakan kepada mereka, hai, mau nggak engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Apa jawaban sang janin itu? Bala syahidna, of course. Jadi kalau na'am, yes. Kalau bala, of course. Jadi komitmen kita dengan Tuhan itu bala, itu berat tanggung jawabnya.
daripada kita mengatakan na'am atau yes. Pasti. Jadi kalau kita lahir di bumi, buktikan kita pernah ada komitmen dengan Tuhan, harus memberikan pengakuan dan tanggung jawabnya itu kepada Tuhan. Ya, dialog juga kepada iblis. Jangan hanya dialognya dengan orang baik-baik saja kan. Allah memberikan contoh. Orang sejelek, bahkan makhluk sejelek iblis pun juga diajak dialog. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk tidak sujud terhadap Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi dialogkan di situ. Tapi juga dialog kepada yang baik-baik, malaikat. Ada kan? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Sampai malaikat itu berani tuh berdialog dengan Tuhan. Kenapa engkau akan menciptakan pendatang baru namanya manusia? Dilantik lagi langsung jadi khalifah kan? Iya. Iya. Padahal manusia itu nanti akan menciptakan kerusakan alam dan pertumpahan darah. Ya kan? Nah, inilah contoh-contoh bahwa Tuhan pun memberikan dialog. Nabi-nabinya pun juga diajak berdialog. Tapi asyik memang dialog itu ya. Kenapa? Karena mencerahkan. Solusinya pun juga tidak ngotot-ngototan kayak debat ya kan? Iya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu adalah urusan Tuhan. Wa yas'alunaka 'anil mahidi. Hai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid, tentang menstruasi. Qul huwa atan fa'tazilun niza fil mahidi. Katakanlah bahwa persoalan menstruasi itu adalah persoalan biologis, bukan persoalan teologis ya kan. Ya, yas'alunaka 'anil anfal dan seterusnya. Jadi ada dialog segitiga. Nah, itu satu contoh bahwa Allah yang Maha Kuasa pun membuka diri untuk berdialog. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak mencintai, tidak menyukai, menutup pintu dialog, itu kelewat sombong tuh. Tuhan pun juga membuka peluang berdialog pada siapapun. Jangan pilih merek. Nah, ini pelajaran buat kita semuanya, para pemirsa ya. Jangan pernah membenci dialog, karena seringkali persoalan berat itu terselesaikan melalui dialog. Ya. Nah, persoalan kebangsaan kita selesaikan dengan dialog. Coba kita lihat para founding fathers kita kan. Ya, apa yang terjadi? Udah dirumuskanlah Pancasila itu ya. Piagam Jakarta pun juga ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Oke. Para pemeluknya kan. Nah, terus ada yang protes. Ayo, mari kita musyawarahkan, mari kita dialog. Keberatan teman-teman kita dari Indonesia Timur, wah kalau ini kami merasa tidak terwakili dengan pasal sila pertama ini. Bagaimana kalau diganti ketuhanan yang Maha Esa? Didialogkan, oke, no problem. Dan alhamdulillah itu rahmat buat kita semuanya. Jangan-jangan itu justru memang ketuhanan yang Maha Esa itu kan lebih fleksibel. Ya. Nah, inilah satu contoh bahwa siapa yang menempuh jalur dialog itu menempuh jalur Tuhan. Tapi siapa yang menempuh jalur otoriter, pemaksaan, indoktrinasi, itu bukan menempuh cara-cara divine. Nah, kita ingin mencontoh solusi yang terbaik itu adalah selesaikan dengan dialog. Kita lihat dalam Al-Quran kan, ada ayat dalam surah Ali Imran itu kan, فَإِذَا عَزَمْتَ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Musyawarahkanlah seluruh persoalannya, ya kan? Faiza azamta, kalau sudah sampai kepada ketetapan seperti itu, serahkanlah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai. Indah sekali itu. Mencintai orang yang menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan ikhtiar puncak, ya kan. Jadi ikhtiar dulu baru tawakal. Cara memperoleh ikhtiar itu diperoleh melalui proses musyawarah. Ya, forum musyawarah itu dilakukan dengan cara dialog. Nah, kalau persoalan kebangsaan, persoalan rumah tangga, persoalan bisnis diselesaikan dengan cara dialog, menempuh jalur Tuhan seperti tadi, insya Allah itu akan ada berkah. Kenapa? Karena God way itu kan jalur Tuhan yang kita gunakan kan.